Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah fi hadzal masa'il mubarak nastati'u an naltaqiya marratan ukhra linastamirra dirasatana wa ta'allumana lil kitab دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا آمين. اليوم سنستمر ما قد درسنا في يوم الأربعاء. كنا في يوم الأربعاء دخلنا إلى الدرس الثامن. Kita di hari Rabu kemarin kita sudah mulai masuk di bab 8 ya kan Ibu ya? Di awal-awal bab 8 tentang kaidahnya, dan tidak banyak, hanya satu halaman kaidah saja, dan itu pun juga tidak susah ya kan Ibu ya? Itu bukan sesuatu yang baru untuk kita semuanya. Itu tentang ad-dhamair yang bersambung dengan fi'lun madin. Karena dulu kita sebelumnya juga sudah pernah menghafal fi'lun madin yang dulu kita hafal kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Sudah dimurajaah dan sudah ingat kembali kan Ibu ya? Atau enggak pernah lupa kan ya? Tayyib. Itu dulu fi'lun madin yang pernah kita hafal, tapi di sini di bab ini kita ditekankan dengan dhamir yang bersambung dengan fi'lun madin tersebut, dan ya, dhamir ini kedudukannya sebagai fa'il dalam keadaan rafa. Itu yang ditekankan ke kita. Ya kan Ibu ya? Ya. Jadi di sana ada dhamir yang mustatir, ada dhamir mustatir. Ada berapa dhamir mustatir yang bersambung dengan fi'lun madhi, Ibu? Ada dua. Sedangkan selain itu semuanya dhamir bariz yang muttasil dalam keadaan rafa. Ya kan Ibu ya? Yes. Ini kemarin yang kita bahas. Dhamir. Dhamir yang dibahas di sini adalah dhamir yang semuanya dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Misalnya ada dhamir ghaib yang mudzakkar, mufrad. Misal di sana Hamidun dzahaba. Hamidun dzahaba. Hamidun mubtada, dzahaba ini khabar berupa jumlah fi'liyah. Khabar berupa jumlah fi'liyah. Berarti ada fi'lun dan fa'ilnya. Fi'lunnya dzahaba, fa'ilnya mana Ibu? Halo? Mana ini? Halo? Ibu? Ya. Dhamir mustatir. Jadi kan Hamidun kedudukannya sebagai mubtada marfu', kemudian dzahaba yaitu khabar. Khabar dalam keadaan rafa' juga, khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Dzahaba itu khabar berupa jumlah fi'liyah, berarti ada fi'lun dan fa'il. Fi'lunnya dzahaba, fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun mabniyun. Dhamir mustatir. Dhamirun mustatir. Mustatir kan nggak kelihatan. Oh iya. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Dhahaba itu fa'ilnya berupa dhamir mustatir, dhamir yang tidak nampak. Dan dhamir yang tidak nampak di sini maksudnya apa? Taqdiruhu huwa. Dhamir yang dimaksud adalah huwa. Ini sudah kita bahas kemarin. Ibu-ibu kalau misalkan masih ada yang kurang jelas atau mungkin masih kurang gimana gitu, kurang paham atau masih ragu, silahkan ditanyakan Ibu ya. Ini dzahaba, jadi meskipun
seakan-akan itu hanya fi'lun saja, itu sebenarnya sudah mengandung fa'il berupa dhamir mustatir. Gitu ya, Bu ya? Thumma, ini hamidun zahaba, ini untuk mufrad mudzakkar ghaib. Mufrad mudzakkar ghaib. Kalau kita rubah menjadi jamak mudzakkar ghaib, misal di sana Hamidun wa Hashimun wa Aliyun zahabu. Nih, kalau kita anggap kemarin Hamidun wa Hashimun wa Aliyun ini mubtada. Kita pukul rata. Kemudian zahabu ini khabar berupa jumlah fi'aliyah. Khabar berupa jumlah fi'aliyah. Ada fi'lun dan fa'il berarti. Fi'lunnya zahaba. Kemudian fa'ilnya mana? Wow, jamaah. Wawul Wow, jamaah. jamaah. Ahsantunna. Jadi wawul jamaah itu dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il gitu ya. Fa'il. Ya. Yes. Summa, kemarin kalau ini tadi untuk yang mudzakkar. Bagaimana yang muannas? Kemarin Aminatu dhahabat. Aminatu dhahabat. Aminatu mubtada. Kemudian dhahabat itu khabar berupa jumlah fi'liyah dalam keadaan rafa. Aminatu mubtada marfu'. Dhahabat itu khabar dalam keadaan rafa, bentuknya berupa jumlah fi'liyah, berarti ada fi'lun dan fa'ilnya. Dhahaba itu fi'lun. Fa'ilnya mana Ibu? Fa'ilnya mana? Masa tak taknis fa'ilnya. Itu apa mustatir? Al-fa'il itu berupa dhamir mustatirun taqdiruhu. Taqdiruhu, yang dimaksud dhamir mustatir di situ apa? Dhahabat hiya. Al-fa'il berupa dhamir mustatir taqdiruhu hiya. Gitu ya? Yang dimaksud adalah hiya. Taqdiruhu hiya. Sedangkan ta'nis itu apa? Dhamir bukan? Muannas. Bukan dhamir, tapi alamatu ta'nis. Kan gitu Ibu ya? Alamatu ta'nis. Fa'il dhamirun mustatir taqdiruhu hiya wa ta' li ta'nis. Kemudian ini mufrad muannas ghaib atau kita sebut mufrad muannas ghaibah gitu. Nah, kalau kita rubah menjadi jamak, misal di sana Aminatu wa Zainabu wa Maryamu dhahabna. Kemarin kita anggap saja Aminatu wa Zainabu wa Maryamu ini mubtada marfu'. Kemudian dhahabna ini khabar. Khabar dalam keadaan rafa berupa jumlah fi'liyah. Berarti ada fi'lun dan fa'il. Di sana dhahabanya fi'lun, fa'ilnya mana? Nun niswah. Huruf nun itu, huruf nun, yaitu nunun niswah. Nunun niswah itu sebagai fa'il atau kita katakan nunun niswah itu an-nun dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'il kan selalu dalam keadaan rafa kan Ibu ya? Sama. Itu semuanya yang ghaib tadi. Baik mudzakkar maupun muannas, baik mufrad maupun jamak. Kalau mukhatab bagaimana? Mukhatab mudzakkar mufrad. Misal anta dhahabta. Anta dhahabta. Anta itu mubtada, dhahabtanya khabar dalam keadaan rafa berupa jumlah fi'liyah. Ada fi'lunnya, ada fa'ilnya. Dhahabanya fi'lun, fa'ilnya mana? Ta'ul mukhatab. Ta'ul mukhatab. Atta itu berupa atta itu merupakan dhamir muttasil mabniun alal fathi fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Karena kedudukannya sebagai fa'il. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Gitu Ibu ya? Sama kalau kita rubah menjadi jamak mudzakkar khotab. Jadi antum dhahabtum. Antum dhahabtum. Antum dhahabtum. Antumnya mubtada, dhahabtum itu khabar dalam keadaan rafa. Antum itu mubtada dalam keadaan rafa, dhahabtum itu juga khabar dalam keadaan rafa.
Khobarnya berupa jumlah fi'aliyah, ada fi'lun, ada fa'il. Zahabanya fi'lun, fa'ilnya ta itu dhamir muttasil itu. Dhamir muttasil tum atau kita nggak masalah atta itu. Atta itu ya. Atau kita tulis tum itu ya. Nggak masalah. Itu ya. Atau kalau kita sebutkan hurufnya at-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala, di sana mabniyun ala madza. Sebenarnya kalau ta'nya ala dhamm, tapi kalau disambung dengan mim jadi ala sukun, ya kan Ibu ya? Terus fi mahalli raf'in fa'il, dalam keadaan raf'tum, ini dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Gitu ya, Bu ya? Tapi sebenarnya ini yang merupakan dhamir adalah ta'nya saja, sedangkan mimnya adalah alamatul jam'il mudzakkar. Ya kan Ibu ya? Kemarin kita sudah sampaikan. Mimnya merupakan alamatul jam'il mudzakkar, tanda jamak mudzakkar. Coba. Kalau misalkan yang mu'annas bagaimana? Jadi anti. Kalau anta dhahabta, antum dhahabtum. Kalau anti dhahabti. Anti ini juga mubtada dalam keadaan rafa. Dhahabti itu khobar dalam keadaan rafa. Khobar ini berupa jumlah fi'aliyah. Ada fi'lun, ada fa'il. Dhahabanya fi'lun, fa'ilnya Ta'u fa'il. ta'ul mukhatabah. Ta yang harokatnya kasrah itu ta atau ta'ul mukhatabah. Itu merupakan dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Sedangkan kalau kita rubah menjadi jamak jadi antunna dhahabtunna. Antunna dhahabtunna. Antunna mubtada dalam keadaan rafa. Dhahabtunna juga khabar dalam keadaan rafa berupa jumlah fi'liyah. Dhahabanya fi'lun, fa'ilnya ta di sana juga merupakan fa'il dalam keadaan rafa. Gitu ya, Bu ya? Itu dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Sedangkan nun bertasydid itu apa? Alamatul jam'il muannas. Seperti mim sebelumnya tadi antum dhahabtum. Ta'nya itu dhamir muttasil, sedangkan mimnya itu alamatul jam'il mudzakkar. Kalau dhahabtunna, ta'nya itu dhamir, sedangkan nun bertasydid itu alamatul jam'il muannas. Gitu ya, Bu ya? Thumma untuk mutakallim mudah. Jadi ana, kalau anta dhahabta, anti dhahabti, ana dhahabtu, ana dhahabtu, ini juga jumlah ismiyah. Ananya mubtada dalam keadaan rafa, dhahabtu khabar dalam keadaan rafa juga berupa jumlah fi'liyah. Dhahabanya fi'lun, fa'ilnya ta'ul mutakallim. Ta mutakallim. Ta'ul mutakallim itu sebagai fa'il dalam keadaan rafa. Itu ya, Bapak ya? Thumma, kalau kita rubah jadi jamak al-mutakallimin, jadi bagaimana? Jadi nahnu jahabna. Nahnu dhahabna. Biasanya kebiasaan lahjahnya orang Jakarta itu jim dal itu jadi jim apa? Jim dal terus zai itu jadi sama semua. Jadi jim semua. Ya kan Ibu ya? Iya. Orang Jakarta. Nah, itu saya tahu seperti itu tuh ketika masuk pondok dulu baru tahu. Kayak gini. Jadi teman-teman dulu yang dari Jakarta tuh bilang maza itu maja. Mahaja katanya. Mahaja. Padahal mahaza. Mahal. Baik. Nahnu dhahabna. Nahnu itu mubtada dalam keadaan rafa. Dhahabna itu khabar dalam keadaan rafa berupa jumlah fi'liyah. Ada fi'lun, ada fa'il. Dhahabanya fi'lun, fa'ilnya mana? Na al-mutakallimin. Na al-mutakallimin itu
dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Astaghfirullahaladzim. Ini yang kita bahas di akhir pertemuan kemarin. Hal min soal ibu sekalian, ada pertanyaan? Bu Yudanisa sudah bergabung, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ya, halo Mas Ahmad. Sehat dong. Alhamdulillah. Hal min soal ibu sekalian tentang pembahasan. Di sini sebenarnya yang ditekankan itu dhamir dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Jadi kalau dulu kita sempat menghafal fi'lun madhi itu insya Allah tidak ada kendala di sini. Yang kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Itu semua huruf tambahan di akhir fi'lun madhi itu merupakan dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Sedangkan itu kecuali tak ta'nis, ya kan Ibu ya? Kecuali tak ta'nis. Tak ta'nis itu sebagai alamatu ta'nis saja, bukan dhamir muttasil. Dan ada dua dhamir mustatir pada fi'lun madhi, yaitu pada dhamir huwa dan hiya. Itu dua-duanya dhamirnya dua-duanya fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Halo? Lama? Assalamualaikum. Lama itu apa bedanya lam dan lama kemarin Mbak Eka? Masih ingat Pak? Kalau Master 7. kalau lama kalau lamanya kan makan Kalau lama itu yang dinafikan dua waktu pasti. Dua waktu itu waktu madhi lampau dan sekarang sampai saat ini. Kalau bilang lama itu sampai detik ini masih belum. Kalau lam itu untuk yang waktu yang hadir yang sekarang itu boleh dinafikan boleh tidak. Boleh dinafikan boleh tidak. Jadi misalkan lamma akul itu berarti belum makan sampai saat ini. Kalau lam akul itu saya tadi belum makan tapi bisa jadi sekarang sudah makan. Itu ya, Bu ya? iya. Jadi kalau kita jawab pertanyaannya bagusan lama atau bagusan Ya lama. lama? Nastamir Ibu sekarang kita lanjutkan, boleh? Boleh. Baik. Tamarin, hunaka as-safha ba'daha hunaka tamarin. Di halaman berikutnya di sana kita mulai masuk ke latihan-latihan ya Ibu sekalian. At-tamrinul awal akmilil jumal al-atiyata. Lengkapilah susunan kalimat berikut. Bagaimana cara melengkapinya? Biwad'il fi'li dhahaba, dengan menambahkan, dengan meletakkan fi'lun dhahaba fil faraghi, pada bagian yang kosong, pada nuktah-nuktah itu, pada titik-titik itu kita isi dengan fi'lun dhahaba. Dhahaba saja semuanya masa sama? Tidak. Ba'da isnadihi ila dhamiril munasib, setelah disesuaikan dengan dhamir yang sesuai. Jadi fi'lunnya semua sama, dhahaba, tapi disesuaikan dengan dhamirnya. Bingung tidak Ibu? Perlu dicontohkan? Al-mithal di sana raqam wahid. Raqam wahid nomor 1 Ibu sekalian. Aina tullabul jududu? Aina tullabul jududu? Saya tanya sekarang Ibu sekalian, at-tullab ini berarti orang keberapa? Jamak kedua. Masa orang kedua? Mereka orang ketiga jamak. Orang ketiga. Ghaib ya kan Ibu ya? Berarti pakai dhamirnya adalah dhamir ghaib karena mereka yang dibicarakan. Orang ketiga berarti pakainya dhamir ghaib. Dan di sini at-tullab itu mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Muzakkar. Mufrad atau mutsanna? Jamak. Mufrad atau mutsanna? Jamak. At-tullabu jamak. Berarti kita menggunakan fi'lun dhahaba
fa'ilnya harus disesuaikan dengan at-tullab. At-tullab itu jamak muzakkar ghaib, ya kan Ibu ya? Berarti bagaimana isinya? Zahabu. Zahabu. Zahabu ilal mudiri. Zahabu. Zahabanya fi'lun. Wawul jamaah itu sebagai fa'il. Kenapa kok pakai fa'ilnya wawul jamaah? Karena tadi yang ditanyakan siapa? At-tullab itu jamak muzakkar ghaib. Ya kan Ibu ya? Ya. Ya. Bingung tidak Ibu sekalian? Insya Allah. Hal min soal, ada pertanyaan? Mungkin ada yang masih kurang jelas atau masih bingung? Kita coba Ibu ya. Nujarib. Nasallallahu marana jami'an. Ibu Amalia istirahat, Ibu Ayu mungkin juga masih penyesuaian, baru datang. Kemudian Mbak Eka berarti tafadhali Mbak Eka, raqam 2. Nahnu dhahabna ilal mal'abi. Ahsanti, nahnu dhahabna ilal mal'abi. Fatahullah alaik. Nahnu dhahabna ilal mal'abi. Kenapa dhahabna? Karena di sana nahnu. Ya kan Ibu ya, mubtada'nya. Mutakallimun. Nahnu dhahabna ilal mal'abi. Fatahullah alaik. Nastamir. بعدها Bu Yulianisa, raqam 3, tafadhali. Aina dhahabtum ba'da darsi ya ikhwanu. Ahsant. Aina dhahabtum ba'da darsi ya ikhwanu. Karena di sana langsung berbicara dengan langsung, pertanyaan langsung ya kan Ibu ya, dengan orang yang diajak bicara. Ya ikhwan. Ini jamak mudzakkar. Berarti aina dhahabtum. Rahmatullahi. Nastamir. Ba'daha Mbak Hani, kaifa haluk Mbak Hani? Nampaknya dari tadi belum terdengar suaranya Mbak Hani. Halo? Ya, Halo? Itu cuma lanjut. Bagaimana? dengar aja terus lagi masih ada tukang Oh gitu. Ada di WA grup ada tulisannya. Ada oh. Itu kemarin hari Rabu. Hari ini dia mustami'ah aja, mendengar aja gitu. Oh gitu. Nah, mana ya? Belum masuk ke saya. Coba di WA. Mustami. Oh ya, nam. Terlewat, nam. Nam ya sallallahu marana jami'an, enggak masalah. La ilaha illallah. Mana tadi? Berarti kita lanjutkan setelah Mbak Hani. Tutup ini apa nih? Bu Heti, Bu Heti istadhanat nasallallahu marana. بعدها Bu Zuhrah, تفضلي Bu Zuhrah. رقم 4. نقطة إلى السوق اليوم يا أبي. يا أبي. Zahaba ya. Nah, di sana ini kira-kira pertanyaan langsung ke orangnya atau menanyakan orang lain? Ya Abi. Ke orangnya langsung kan ya? Berarti orang yang diajak bicara itu kata ganti orang ke berapa? Satu. Orang ke? Pertama. Masa orang pertama itu kan yang ngomong. Orang yang ngomong itu orang yang pertama. Kemudian yang diajak bicara itu yang orang yang kedua. Ya kan Ibu ya? Kemudian yang dibicarakan itu orang ketiga kan gitu? Ya. Jadi di dalam bahasa Arab juga gitu juga domirnya. Kalau mutakallim itu orang pertama, orang yang bicara. Kemudian mukhatab itu orang yang diajak bicara. Mukhatab itu orang kedua berarti. Kemudian kalau orang yang dibicarakan itu al-ghaib, orang ketiga. Di sana kira-kira orang keberapa yang diajak? Ini percakapan ini. Nuqtah ila suqi. Ya Abi. Ini pertanyaan secara langsung ke orang ya, atau bertanya atau menanyakan orang lain? Halo, Bu Zora. Belum paham Ustaz. Enggak, ini ya Abi. Nah, kalau kita manggil ya Abi, itu kira-kira langsung ke orangnya atau menanyakan orang lain? Langsung ke orangnya. Langsung ke orangnya kan ya? Orang yang diajak bicara itu kata orang keberapa berarti? Kata ganti orang keberapa?
Kedua. Orang yang diajak bicara itu orang kedua kan Ibu ya? Dalam bahasa kita. Halo? Ya, iya Ustaz. Ah, Jadi apa ya? mukhatab, pakai yang mukhatab. Mukhatab mudzakkar. Aja. Kalau zahaba kan dia kan Om ya? Ya abi, berarti engkau, kamu gitu ya. Bagaimana Om? Anta apa Om? Zahabta. Iya. Ahsanti. Coba dibaca Om. Zahabta ila sukil yaumi ya abi. Yauma, hari ini. Yauma ya abi. Allah alaik. Adzahabta ila suqil yauma ya abi. Masih bingung tidak Om? Sudah paham Ustaz. Masya Allah. Fatahullah alaik. Tahu ya? Samir. Jadi kita lihat susunan kalimatnya. Ini kira-kira pertanyaan langsung. Atau membicarakan orang lain. Atau membicarakan diri sendiri. Kita ya. Fatahullah alaikunna. Nastamir ba'daha Bu Yanti. Tafadhali Bu Yanti. رقم 5 أنا ما نقطة إلى المكتبة اليوم تفضلي. Bagaimana? Halo, Bu Yanti bisa bersambung suaranya? Atau halo, Bu Yanti? Atau sinyalnya ikut berlibur juga? Bagaimana Om? Halo. Ya, halo. kedengeran ya? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Apa mana canda tadi? Terima ya Ustaz. Nah. Ana mazhabtu ilal maktabati. Ahsanti, fatahullah alaik. Ana ma dhahabtu. Dhahabtu karena ana nih. Ibu ya. Nah, ya Ustaz. Ana ma dhahabtu ilal maktabatil yauma. Fatahullah alaik. Mudah ya? Apa terlalu mudah. Nastamir ba'daha raqam 6. Safhah ba'daha. Halaman berikutnya raqam 6. Nomor 6. Ba'da Bu Yanti. Nabila, bagaimana Nabila suaranya bisa bersambung? Oh, Nabila malah terputus koneksinya. Join lagi itu Ustaz. Ada lagi? Oh, Masya Allah. Ada. Nabila, tes, cek. Halo, Nabila. Suaranya bisa bersambung dengan kita, Nabila? Belum dibuka. Masih mute. Masih mute. Halo, Nabila. Baik. Kalau belum bisa, kita coba lanjut ke Busri. Tafadhali Busri. Raqam 6. Ummi nuqtah ilal mustashfa. Umi Jahab Pak. Umi Jahab Pelan-pelan. Ummi ini berarti aslinya domirnya harusnya apa? Ummi itu yang kita bicarakan atau yang diajak bicara di sini. Ummi nuqtah ilal mustashfa. Iya. Ummi, kata Ummi di sini orang yang diajak bicara atau orang yang dibicarakan. Yang dibicarakan. Yang dibicarakan berarti kata ganti orang ketiga, al-ghaib atau al-ghaibah lah, ini muannas, al-ghaibah, ya kan Bu Sri ya? Iya. Berarti sebenarnya domirnya kalau kita urutkan yang domir munfasil tuh apa? Huwa, apakah hum, atau hiya, atau hunna? Huwa. Masa huwa? Kalau huwa itu Muhammadun gitu, huwa. Abi, huwa. Urutannya dulu apa? Huwa, huma, hum, terus setelah itu hiya. Ya kan? Hiya itu dia untuk perempuan, berarti aslinya domirnya hiya. Huwa, huma, hum, hiya. Berarti yang keempat. Dulu kita hafal yang domir kataba, katabu. Yang keempat apa? Setelah katabu. Katabat. Jadi hiya katabat gitu ya. Katabat gitu, bukan kataba, bukan katabta,
Tapi katabat. Zahabat. Berarti kalau fi'lunya dhahaba jadinya gimana? Ummi, Umi. bagaimana? Zahabat. Ahsant, Allah alaik. Ummi dhahabat ilal Dhahabat. mustashfa. Ilal mustasfa. Gitu ya? Allah alaik. Ya. Ummi dhahabat ilal mustashfa. Zahabat. Kembali ke Mbak Eka, tafadhali, raqam 7. Sebentar. نقطة لزيارة خالاتكن يا بناتي. Banati. Oh, berarti tunna. Dhahabatunna. Dhahabatunna li ziyarati khalatikunna ya banati. أحسنت، فتح الله عليك. أذهبتن لزيارة خالاتكن يا بناتي. gitu ya, فتح الله عليك. استمر. بعدها يونانيسا رقم 8. نقطة أخي إلى المطار. ما الجواب؟ Zahaba akhi ilal matori. أحسنت، فتح الله عليك. يعني مفرد مذكر غائب، يعني ذهب gitu saja, tidak ada tambahan. ذهب أخي إلى المطار. أحسنت. نستمر. بعدها وزهرة رقم 9. أخواتي نقطة إلى الكلية. أخوات جمع dari أخت مؤنث. Zahabna. Iya. أحسنت، فتح الله عليك. أخواتي ذهبنا إلى الكلية. فتح الله عليك، Masya Allah. Bu Zuhra, Masya Allah ya. Sebenarnya bisa Bu Zuhra. Kadang ragu. Nggak paham awal-awalnya gitu. Tapi sebenarnya bisa kan Om ya? Ya, insya Allah. Allah, jangan takut Om. نستمر. الله عليك Bu Zuhra. بعدها Bu Yanti تفضلي رقم 10 terakhir. نقطة إلى المدرسة يا عائشة. Oh, ini harusnya istifham. Nomor 10. Bagaimana? Oh, jadi gimana itu? Zahabti itu mas? Di sana yang diajak bicara ya Aisyah tuh. Sah? Ana, titik-titik ana. Nomor 10. Nomor 10. Nuktoh ilal madrasati ya Aisyah tuh. Oh ya. Salah halaman. Ilal madrasati ya Aisyah tuh. Saya baca yang ini, saya baca halaman. Ana titik an kolami. Ya Ustaz, Zahabti Ustaz. Zahabti ilal madrasati ya Aisyah. Allah alaik. Adhabti ilal madrasati ya Aisyah tuh, karena di sini bicara secara langsung ke Aisyah. Anti. Baik. Ini harusnya tandanya tanda tanya kan, Ya. Alamatus soal. Tanda tanya itu apa, Bahasa Arab ya? Alamatus soal. Alamatus soal. Bukan alamatus soal. Soal dan soal itu kan beda kan, Soal itu soal, pertanyaan. Soal pakai hamzah. Kalau soal itu apa? Soal itu soal. Tulisannya gimana, Ustaz? Soal itu batuk. Tulisannya gimana? Tulisannya ya. Tulisannya ya soal sama soal. Coba tulis. Kesin ya. Nah, soalun. Ini soal atau pertanyaan? Oh, pertanyaan. Kalau pakai ain, Batuk. soal, batuk, itu ya? Jangan sampai salah. Soal dan soal. Alamatus soal. Seperti ja'a dan ja'a. Ja'a dan ja'a. Kalau ja'a telah datang, Kalau ja'a apa?
Apa? Lapar bukan ya? Lapar. Ya, lapar. Jauhan. Ja'a yaju'u itu fi'lunnya. Ja'a yaju'u itu fi'lunnya, artinya ja'a itu telah lapar. Kalau ja'a telah datang, kalau ja'a telah lapar. Nggak ditutup. Ditutup, cuma itu. Jadi kalau misalkan kan biasanya kalau di kelas Ustaz datang. Itu bilangnya apa? Ja'al ustadzu, kan itu ya? Ja'al ustadzu, bukan ja'al ustadzu. Ja'al ustadzu, Ustaz telah lapar. Ustaz lapar. نستمر. الصفحة بعدها هناك التمرين الثاني. Latihan kedua. Akmil al-jumal al-atiyah. Hampir sama perintahnya. Akmil al-jumal al-atiyah. Lengkapilah susunan kalimat berikut dengan cara apa? Biwad'i fi'lin madin munasibin. Dengan meletakkan fi'lun madhi yang sesuai fi kullin minal amakinil khaliyah, pada setiap tempat yang kosong. Pada titik-titik itu kita isi dengan kata kerja yang sesuai. Nah, ini bedanya dengan latihan sebelumnya. Kalau latihan sebelumnya fi'lunnya ditentukan, ya kan Ibu ya? Dhahaba, semuanya dhahaba. Kalau di sini fi'lunnya kita sendiri yang menentukan. Jadi yang cocok harusnya apa? Gitu ya, Bu ya? Dan selain menentukan fi'lunnya yang cocok apa, juga menentukan dhamir yang sesuai apa. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Wadih. Jadi terakhir siapa? Bu Yanti. Saya ya. Tadi Bu Yanti terakhir ya? Berarti Iya. sekarang Bu Sri. Bagaimana Bu Sri? Tafadhali. Dicoba Om. Atau mau dicontohkan dulu Ibu? Nomor 1. Boleh, Ustaz. Boleh? Nggak boleh? Boleh. Misal رقم 1 نقطة al-adhan ya Muhammadu. Al-adhan itu biasanya diapakan Om? Didengar kan Ibu ya? Berarti gimana ini? Mendengar itu apa? Sami'a yasma'u. Tapi di sana pertanyaan secara langsung kepada orang kedua. Sami'tal adhana ya Muhammadu. Gitu Ibu ya? Ya. Sami'tal adhana ya Muhammadu. Gitu Om ya? Jadi disesuaikan fi'lunnya yang cocok apa dan dhamirnya yang sesuai apa. Kita coba Bu Sri, tafadhali. Raqam 2, nahnu nuqtah kuratas sallatil yawma. Kami nuqtah bola basket hari ini. Ngapain Om kira-kira? Bermain. Naam, bermain. Baik, Bu Sri mana? Oh, masih di mute Om, Bu Sri. Bisa bersambung suaranya? Naam, tafadhali Bu Sri. Halo, Bu Sri? Cek. Halo, Bu Sri. Bingung nih Ustaz, nggak tahu. Bermain itu madza naqul bil arabiyah? Laib. Bahasa Arabnya apa? Bermain. Laib. La'iba, ya kan Ibu ya? Laib. La'iba. Kalau misalkan fa'ilnya nahnu itu jadi bagaimana? Ini mubtada'nya nahnu. Nahnu kalau la'iba kan huwa. Kalau nahnu jadinya Laibna. nahnu. Coba Bu Sri. Nahnu la'ib. Gimana tadi Om? Dhamirnya. La'ib pakai mutakallimin kan nahnu. Seperti kalau kataba itu huwa kataba. Kalau hiya
katabat. Kalau anta, katabta. Kalau anti, katabti. Kalau ana, katabtu. Kalau nahnu, katabna. Iya kan Ibu? Nahnu katabna. Kalau ini itu kalau menulis, kalau kataba, tapi di sini kan bola basket, bermain. La'iba. Kalau la'iba, huwa la'iba. Kalau hiya la'ibat. Kalau anta la'ibta. Kalau anti la'ibti. Kalau ana la'ibtu. Kalau nahnu tadi kalau nahnu kalau tadi kan kalau kataba, huwa kataba, hiya katabat, anta katabta, anti katabti. Kalau ana katabtu, kalau nahnu katabna. Kalau sekarang la'iba. La'iba, huwa la'iba, hiya la'ibat, anta la'ibta, anti la'ibti, ana la'ibtu. Kalau nahnu la'ib, la'ibna. Astagfirullahaladzim. La'ibna. Nahnu la'ibna. La'ibna qurrata Allati al-yawma. al-yawma. Nahnu la'ibna qurrata sallati al-yawma. Kami telah bermain bola basket hari ini. نستمر بعدها مائكة تفضلي رقم 3 نقطة قمصاني ومناديلي يا أمي. Astagfirullahaladzim. Halo Ma'ika, Ghosalti boleh. Aghosalti komisoni wa komisoni wa qumsani. Ini jamak. kumsoni wa manadili ya ummi. Bukan qamisani, itu musanna, ada ya-nya. Kalau ini qumsani jamak. Aghasalti qumsani wa manadili ya ummi. Fatahna alaik. Masyaallah. نستمر عندها أبو جوليانيسا رقم 4. تفضلي نقطة المدرس الدرس على السبورة. Kataba mudarris darsa ala saburat. Allah alaik. Kayaknya dari tadi dapat yang mudah-mudah ya. Iya. Katabal mudarrisu darsa ala saburati. Fatahna alaik. نستمر بعدها زهرة أنا نقطة باب الفصل. Sampai situ aja, nggak masalah. Ana nuqtah bab al-fasl. Kira-kira pintu diapakan, Om? Dibuka, naam, dibuka. Ana nuqtah bab al-fasl. Buka itu apa ya? Apa, Om? Buka. Surat pertama di dalam Al-Quran itu surat pembuka. Fatahah. Kunci itu apa? Miftah. Kunci itu alat untuk membuka. Ya, akar katanya sama. Itu fataha. Fataha itu membuka. Ana fataha. Bu Zuhro. Fataha itu gimana sih? Saya nggak nyebutnya. Nah, ana fatahtu. Nah. Ana fatahtu babil fasli. Baba, karena maf'ulun bihi. Babal fasli. Ana fatahtu. Karena ana kan ya. Ana fatahtu babal fasli. Fatahullah alaik. Ana fatahtu babal fasli. Jayid. Di sana biar dapat juga wa Hamidun wa Hishamun wa Binalun. Ini untuk Bu Yanti, tafadhali. Ya Ustaz. Ana fatahtu babun al-fasli wa Hamidun wa Hishamu
wa wa Bilal, Hisyamun wa Bilalun. Nawafida. Nawafida. Fi'lunnya sama. Cuman domirnya Sama berbeda. ya. Fatahtuma. Fatahtuma ya. Benar. Fatahtuma. Masa? Fatahu. Hah? Kan Fatah? laki-laki banyak kan? Fatahum. Mada? Benar nggak sih? Pelan-pelan. Fatahuma ya. Apa? Coba yang kemarin yang kataba, fatah. Huma. Fatahu. Ma. Fatahu. Pelan-pelan. Kemarin yang coba yang di tasrif. Kalau huwa huma hum kataba. Katabu. Fatahtuma. Tuma. Tuna. Fatahtuma ya? Mereka. Itu tadi barusan. Benar ya? Masa ini mereka, Om? Iya, betul mereka. Tapi coba domirnya. Tapi tadi coba kata huwa huma hum kataba. Terus katabu. Kalau hum itu katabu gitu ya? Berarti ini gimana? Oh iya. Ini fatahu. Fatahu. Benar. Bu Yanti, nah. Fatahu. Fatahu gitu ya? Fatahu ya. Betul. Nggak bingung ya? Wahamidun, wahasyimun, wabilalun, fatahu, nawafida. Gitu ya Ustaz? Baik. Fatahun nawafida. Itu ya. Jadi kalau misalkan bingung, kalau misalkan bingung ini fi'lunnya bagaimana, pakai domirnya gimana? Kita urutkan saja seperti yang kita hafal dulu, yang kataba, katabu. Jadi kita rubah domirnya. Katabu. Di sini fataha, fatahu. Fatahat, fatahata, fatahna gitu ya. Fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Fatahtu, fatahna. Kan gitu Bu ya? Jadi tinggal dikiaskan saja dengan yang kita hafal dulu. Gitu ya Bu ya? Wadih? Ya Ustaz. Cuma nastamir. Masih ada ternyata Om. Nomor 6. Ba'daha. Kita coba Busti, tafadhali. Nuqtah. Ad-darsal jadida jayidan ya banatu. Apakah nuqtah pelajaran baru dengan baik? Wahai anak-anak. Afah. Coba, ini ya banat. Banat itu mudzakkar atau muannats? Muannats, jamak dari bintun, ya kan Ibu ya? Iya. Ini jamak muannats. Berarti bagaimana? Fahima itu kalau huwa fahima. Kalau antunna? Antunna. Bagaimana Bu Sri? Fahim. Barusan Om, sudah ada yang berbisik-bisik barusan Om. Fahima al-daras. Enggak, bukan fahima. Kalau fahima itu huwa. Di sini yang diajak bicara kan banat. Banat itu jamak muannats. Banyak. Jamak muannats berarti antunna. Kalian. Antunna. Dulu yang kita hafal kalau kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, anti, katabtuma, antuma, antuna, katabtunna. Ya kan Ibu ya? Katabtunna. Kalau kataba jadi katabtunna, kalau fahima berarti jadinya di sana fahima tadi fi'lunnya fahimat, betul, tapi domirnya. Kalau kataba jadi katabtunna tadi, kalau fahima jadi fahim Tunna. Fahim tuna. fahim tunna. Fahim tunna darsa. Bagaimana Om? Fahim tuna darsa. Jadi Al-jadidah,
Jaida ya Jayidan ya ban ya Banatu. dan ya batu ya banatu. Banatu. ya banatu. افتح معنا نستمر بعدها افتح معنا بسري نستمر بأيك تفضل رقم 7 زميلاتي نقطة 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 من الفصل بعد الدرس Jamilati kharajna min al-fasli ba'da ad-darsi. أحسنت زميلاتي خرجنا يعني جماعة مؤنث زميلاتي خرجنا من الفصل بعد الدرس افتح معنا بعدها بو يوليا نساء رقم 8 نقطة 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 القرآن بعد صلاة الفجر يا أبنائي Aqra'tumul Qur'ana ba'da sholatil fajri ya abna'i. أحسنتي فتح الله عليك ما شاء الله أقرأتم القرآن بعد صلاة الفجر يا أبنائي جيد فتح الله عليك نستمر بعدها kembali ke Bu Zuhrah تفضلي رقم 9 أخي نقطة 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 سورة الرحمن apa kira-kira ini mudah ini domirnya mustatir Ya, bisa. tinggal fi'lunnya aja saudaraku titik 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 surat Rahman kira-kira apa fi'lun yang cocok Korokta ya. apa Om? Korok. Qara'a apa Kalau membaca berarti kalau membaca na'am berarti apa Om syaratnya korokta. Bukan ya. bagaimana saya kurang jelas Afan. Korokta ya Ustaz, bukan. Nah, ini akhi itu ini orang yang diajak bicara atau yang berbicara atau yang dibicarakan. Yang diajak bicara. Masa diajak bicara? Di sini nggak ngajak bicara siapa-siapa. Ini ngasih tahu aja, Om. Ya, akhi ini yang dibicarakan, Om. Akhi mengkabarkan ini saudaranya. Akhi nuqtah 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 surat Ar-Rahman. Jadi akhi itu orang ketiga, Om, yang dibicarakan. Ghaib. Domirnya huwa. Qoro'a berarti. Iya, qara'a, na'am. Kalau membaca berarti qara'a gitu. Akhi apa? Coba dibaca. Ini qoro'a Surata. Kan maf'ul bihi. Rahman. Rahman. Rahmani. Rahman. Akhi qara'a surat Ar-Rahmani. Boleh nggak masalah kalau kita isi dengan membaca. Tapi kalau misalkan kita isi dengan menghafal. Telah menghafal gitu. Menghafal itu madza naqul bil Arabiyyah? Hafizah. Hafidha. Berarti akhi hafidha gitu ya. Akhi hafidha surat Ar-Rahmani. Ini nggak masalah. Tadi qara'a nggak masalah. Yang penting domirnya sesuai. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastamir ba'daha Bu Yanti. Terakhir, rakam 10. Ana nuqtah 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 an qalami walakin ma wajadtuhu. Oh, mencari ya ini. Jayid. Ana bahas an qalami Ahsanti. walakinni ma wajadtuhu. Ahsanti, masya Allah. Ana bahathtu an qalami walakinni ma wajadtuhu. Walakinni ma wajadtuhu. Ya. Masya Allah. Hal min soal ibu sekalian? Ada pertanyaan? Insya Allah ini penerapan dhamir ini bisa difahami ya. Mungkin butuh latihan pembiasaan saja ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Ini perlu diperhatikan ini muzakkar atau muannats, kemudian orang ketiga atau orang kedua atau orang pertama kan gitu ya Ibu ya. Lalu tasrifnya kalau misalkan bingung dikiaskan seperti dulu yang kita hafal katabu katabat katabata katabana katabtuma katabtuna katabtu. Nah itu jadi sampai kapanpun untuk tasrif kemudian untuk dhamir seperti itu akan selalu kita pakai selama kita berinteraksi dengan bahasa Arab Ibu. Jadi harus selalu kita ingat dan di luar kepala. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nampaknya tidak ada pertanyaan, Nastamir. Wah, masih ada ternyata. Saya kira sudah habis. Nomor 11. Masih ada nomor 11. 14. Baik. Berarti kita lanjutkan. Setelah Bu Yanti, Bu Sri. Kembali ke Bu Sri. Tafadhali Bu Sri. Rakam 11. Man nuqtah nuqtah nuqtah
hadhil hayyata. Siapa? Ular ini. Bunuh ular ini. Bunuh. Membunuh. Mada naqul bil Arabi? Qatala. Man? Qatala. Membunuh. Man qatala. Man. Ini sudah ada yang jawab. Gimana Bu Sri? Man? Man kepala. Man qatala. Qatala itu ma makna qatala? Apa artinya, Om? Qatala? Membunuh. Membunuh. Sadis sekali, Om ya. Tapi ini memang yang dibunuh ular, Om. Man qatala ajal Hadhihi. hajihi hayya. Man qatala hadhil hayyata. Man qatala hadhil hayyata. Boleh kalau pakai qatala boleh, dan mungkin itu yang paling cocok. Kalau misalkan doroba juga boleh. Man doroba hadhil hayyata, yang memukul. Kan itu ya? Iya. Alhamdulillah. Nastamir. Kembali ke Mbak Eka. Tafadhali raqam 12. نقطة القهوة يا مريم. شربت القهوة يا مريم. أحسنتي. أشربت القهوة يا مريم. أشربت القهوة يا مريم. قهوة ما معنى قهوة؟ Kopi. Kalau lahjah sebagian orang Timur Tengah bilangnya gahwah. Lebih gaul. Qahwah. Nastamir. Tahmahanakun. Kembali ke Bu Julianisa. Raqam 13. Zumala'i نقطة al-mauza. Zumala'i akalul mauza wa ana akaltu la inabi. Pelan-pelan. Zumala'i Zumala'i akalul mauza wa ana akaltu la inaba. akaltul inaba. Jayid. Zumala'i akalul mauza. Ini rakyat jelata. Akalul mauza. Wa ana syaribtu di sana. Syaribtul inaba. Tapi di sini mungkin lebih cocok akaltu gitu ya, Beb? Iya. Kalau minum anggur kan gimana? Makan anggur aja anggur. Kalau kita kan image-nya di kita kalau minum anggur itu kan sesuatu yang Haram. Padahal bisa aja kan jus anggur itu ya. bukan yang khamr. Baik. زملائي أكلوا الموز وأنا أكلت العنب. فتح الله عليك. نستمر بعدها أبو زهرة رقم 14. نقطة فاطمة بنتها بالعصا. Masya Allah, ini juga agak syadidah. Titik. Fatimah anak perempuannya dengan tongkat. Berarti kira-kira digunakan untuk apa, Om? Tongkat ini? Pukul. Nggak mungkin buat ngelus-ngelus, Om. Apa? Mada naqul bil Arabiyyah memukul tadi? Saya sempat menyebutkan tadi. Belum hafal nih, Ustaz. Lupa lagi artinya. Tadi saya sempat menyebutkan ketika nomor 11 tadi. Kalau qatala itu membunuh, kalau doroba memukul, ya kan namanya? Doroba. Kalau doroba huwa, tapi kalau di sini Fatimatu itu fa'ilnya. Kira-kira gimana? Dorobat. Ahsanti, Masya Allah. Dorobat gitu ya. Dorobat Fatimatu bintaha bil 'asha. Pakai tangan aja sakit ya. Apalagi bila asal gimana? Tapi biasanya orang Timur Tengah kadang gitu, kalau sama anaknya itu harus bila asal baru jalan. Nggak heran kalau misalkan kita melihat di Yaman gitu ya, guru-guru ngaji itu masih banyak. Jangan kan guru ngaji di sekolah itu masih banyak yang dengan setiap guru itu megang tongkat ya. Tapi kalau nggak dipukul.
Nggak tahu. Tapi kalau anak-anak sana itu kalau nggak digituin nggak jalan katanya. Nastamir Bu ya. Ini kelihatan. Baik, kita coba lanjutkan sedikit di sana at-tamrin ats-tsalits di sana hanya memperhatikan karena sudah kita bahas sebelumnya. Di sana at-tamrin ats-tsalits ta'ammal atau ta'ammal lima yali. Perhatikan berikut ini. Di sana ada contoh-contoh fi'lun dzahaba. Dzahaba. Dzahaba itu huwa ya kan Bu ya? Dzahaba itu fi'lun. Fa'ilnya mana? Jadi setiap fi'lun madin itu sebenarnya pasti ada fa'ilnya ya kan Bu ya? Ya. Di sana dzahaba itu fi'lun, fa'ilnya apa? Dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Tadi yang kita bahas tadi ya kan Ibu ya? Kemudian dzahabu itu fi'lunnya itu dzahaba. Fa'ilnya al-waw, wawul jamaah ya kan Ibu ya? Waw itu berupa fa'il. Dzahabanya fi'lun, kemudian wa-nya fa'il. Kemudian dzahabat itu dzahaba itu fi'lunnya. Sedangkan ta'nya adalah alamatut ta'nis. Lalu fa'ilnya mana? Dhamirun mustatir taqdiruhu. Iya. Iya, jayyid. Kalau dhahabanya fi'lun, kemudian nunun niswah di sana sebagai fa'il. Insyaallah nggak bingung ya? Insyaallah. Nah, kemudian kalau dhahabta itu dhahabanya fi'lun, kemudian ta'nya adalah sebagai fa'il dalam keadaan rafa. Summa dhahabtum itu dhahabanya fi'lun, kemudian tu-nya itu fa'il, dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Sedangkan mimnya apa? Alamatul jam'il mudzakkar. Jamak muzakkar. Tanda jamak mudzakkar gitu Bu ya? Ya. Summa kalau dhahabti nah dhahabanya fi'lun, T-nya apa? T itu tak mukhatabah itu sebagai fa'il dalam keadaan rafa. Gitu Ibu ya. Ya. Kalau dhahabtunna dhahabanya fi'lun. Tu itu tak juga tak mukhatabat itu sebagai fa'il dalam keadaan rafa. Kemudian nunnya an-nun itu sebagai alamatul jam'il muannats. Alamatul jam'il muannats. Gitu Ibu ya. Tanda jamak muannats. Jadi sebenarnya yang dhamir itu hanya taknya saja yang kedudukannya sebagai fa'il. Sedangkan mim, nun itu sebagai tanda jamak saja. Tanda jamak. Thumma dhahabtu, dhahabanya fi'lun, kemudian tu itu tak mutakallim sebagai fa'il dalam keadaan rafa. Kemudian dhahabna, dhahabanya fi'lun, kemudian na al-mutakallimin ini dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Kita bahas. Fatahullah alaikum jami'an. Kemudian di sana at-tamrin ar-rabi' ayyin aw ayyinil fa'ila fima yali. Tentukan maksudnya apa? Tentukan fa'il. Tentukan fa'il. Naam. Tentukan fa'il dari setiap kata berikut ini. Di sana ada kharajtu, jalasna, sami'ti, syaribtunna, dakhalu, hafidna, akaltum, kemudian fataha, fahimtunna, katabta, ghasalat, la'ibu, dakhala, dan darabat. Insyaallah kalau sudah melihat seperti ini sudah nggak bingung lagi Bu ya? Fa'ilnya yang mana? Jadi mudah ini insyaallah. Ini juga tulisannya PR kemarin itu belum. Tapi Ibu tugas-tugas yang kemarin sudah dikerjakan belum Om? Sudah Ustaz. Sudah Om ya, tinggal ngumpulin aja Om ya. Iya Ustaz. Ini malah insyaallah kita usahakan. Semoga mudah. Baik, ini untuk PR Ibu ya. Latihan 4 ini untuk PR. Jadi ditentukan fa'ilnya mana. Kemudian at-tamrin al-khamis, ini bukan PR, at-tamrin al-khamis minad dhamairil muttasilah. Di sana hanya contoh. Yang termasuk dhamir muttasil di sana ada at-ta. At-ta seperti pada dhahabta itu tak mukhatab. Nah, dhahabti tak mukhatabah. Dhahabtu itu ta'ul mutakallim. Dhahabtum itu ta'ul mukhatabin.
Dhahabtunna itu ta'ul mukhatabat. Jadi tak. Jadi domirnya taknya ya Bu ya. Kalau mim dan nun itu tanda jamak. Jadi tak, setiap tak yang berharokat. Jadi domir mutasil dalam keadaan rafa. Kalau tak itu setiap tak yang berharokat. Sedangkan ta'ut ta'nis yang tandanya sukun itu bukan domir. Gitu ya Bu ya? Iya. Makanya biasanya istilahnya atta al-mutaharrikah. Atta al-mutaharrikah. Jadi tak yang berharokat itu baru domir. Yang tak yang sakinah, tak yang sukun itu bukan domir. Thumma di sana ada al-waw, yaitu pada wawul jamaah seperti kama fi seperti pada dhahabu. Dhahabu itu wawunya adalah wawul jamaah, berupa dia adalah dhamir muttasil dalam keadaan rafa. Kemudian an-nun kama fi dhahabna. An-nun seperti pada kata dhahabna. Nunnya itu dhamir muttasil dalam keadaan rafa. Kemudian na al-mutakallimin tentunya. Kama fi seperti pada kata dhahabna. Itu dhamir muttasil dalam keadaan rafa. Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Nastamir ba'daha. Di sana ada contoh juga ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Aina Hamidun kharaja. Ma ma'na aina Hamidun? Di mana Hamid? Di mana Hamid? Ini bertanya, aina Hamidun? Di mana Hamid? Kemudian yang menjawab bilang kharaja. Kharaja ini keluar. Dia keluar. Kharaja ini jumlah mufidah atau bukan? Kalimat sempurna tidak, Ibu? Sempurna. Sempurna karena di sana sudah itu fi'lun. Kharaja itu fi'lun dan mengandung fa'il, ya kan Ibu ya? Fa'ilnya mana? Ya. Domir mustatir. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Santun. Nah, gitu ya, Bu ya. Kemudian aina Aminatu? Ma makna? Di mana Aminah? Kemudian yang menjawab bilang kharajat. Kharajat itu kalimat sempurna bukan? Sempurna. Ya. Sempurna, na'am, terdiri dari fi'lun dan fa'il. Kharajanya fi'lun, ta'nya alamatu ta'nis. Lalu fa'ilnya mana? Domir mustatir. Dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Insyaallah di sini ini hanya penekanan saja. Insyaallah bisa sudah paham kan Ibu ya? Insyaallah. Jadi untuk fi'lun madin ada dua yang dhamirnya mustatir. Itu huwa dan hiya, ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Benar, baik. Ini sudah terakhir Ibu ya? Alhamdulillah dengan ini kita sudah menyelesaikan ad-darsus tsamin berarti Ibu sekalian. Ad-darsus tsamin sudah kita selesaikan. Karena ini sudah adzan juga di tempat saya. Insyaallah berarti pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke ad-darsus tasi'. Semoga Allah memberikan kemudahan di hari Rabu. Gitu Ibu ya? Ad-darsus tasi'. Kita agak ngebut ini Om. Enggak apa-apa Om ya. Ini masih sisa 2 bab. Masih sisa 2 bab 9 nanti hari Rabu dan semoga kita cepat menyelesaikan bab 10 juga. Bab 10 itu ada fi'lun mudhari sebenarnya, ada fi'lun mudhari, tapi sebenarnya tidak ditekankan semester ini. Fi'lun mudhari itu akan ditekankan semester depan pemahamannya. Hal min soal, ada pertanyaan ya Ibu sekalian? La yujad, adunhu la yujad. Kalau tidak ada, nakhtim. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang kita yang sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita yang sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau keluarga kita atau kerabat kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita termasuk semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.